Shalom, selamat pagi, Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 16 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Dangalo tu rohani dalam si dalanani dangdung salah Tuhani di panoguonai itu tu pos rohaki haki pai masa tau tuo dong hapusat kuo. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal atau Poda pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang pola tahu tako mida hagut turon sopak kiriman, manang mida ropak-ropak ni halak parjahat moloro. Ai jahobado gabe haposammu, jala ibana mangaramo tipatmu maradopon jorgong. Demikian firman Tuhan. Amanginang di dalam kehidupan kita, menurut para ahli setidaknya ada dua hal yang menjadi ketakutan, bawaan dalam setiap pribadi manusia, yaitu kegelapan dan juga kebisingan atau kegaduhan yang kemudian seiring berjalannya waktu, ketakutan-ketakutan itu kemungkinan akan bertambah minimal satu atau lebih di dalam kehidupan tiap-tiap orang tersebut. Yang mau saya katakan adalah bahwa rasa takut adalah rasa manusiawi yang juga hadir bersama-sama dengan tiap pribadi. Namun ada hal yang menurut penulis kitab ini untuk tidak menjadi hal yang ditakutkan oleh orang-orang percaya, yaitu ketakutan yang hanya harusnya dialami oleh orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Dalam bentuk apapun itu. Kalau di dalam ayat ini tadi dikatakan kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan, karena itu adalah bagi orang-orang fasik. Jadi ketika itu pun terjadi, maka orang-orang percaya kalau kita yakin kita berpihak pada Tuhan, maka tidak perlu takut dengan hal itu, tidak perlu khawatir dengan hal-hal tersebut karena kita tahu kita di pihak Tuhan, maka kita akan dijagainya. Sama ibaratnya dengan ketika orang-orang di zaman sekarang, anak-anak muda secara khusus, membercandakan tentang ketika kita serukan, datanglah ya Tuhan, begitu. Oh, jangan datang dulu. Nanti ketika Tuhan datang, kiamat terjadi. Begitu. Mungkin itu bercandaan, tetapi kalau kita bawa ke hal serius, sekiranya kita tanggapi dengan serius bercandaan yang seperti itu, maka kita akan katakan bahwa
Iya benar, memang orang Kristen harus mengharapkan kedatangan Tuhan. Bahkan di dalam doa Bapa Kami selalu kita lantunkan, datanglah kerajaan-Mu begitu. Bahwa kita inginkan Yesus Kristus datang dan membawa kita ke dalam kerajaannya, yang bagi sebagian orang diterjemahkan dengan kata kiamat, dan menurut mereka itu adalah hal yang mengerikan. Benar, hal itu adalah hal yang mengerikan, tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, itu akan menjadi kejutan yang tiba-tiba bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak prepare sebelumnya. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang ada di pihak Tuhan, sudah tahu bahwa kiamat itu ada dan nyata, dan dia ada pada saat kedatangan Tuhan. Maka orang-orang percaya seharusnya sudah dipersiapkan, atau sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan itu, atau untuk kedatangan hari terakhir itu, atau hari kiamat itu. Maka itu bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, itu bukan menjadi hal yang perlu dikhawatirkan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa apapun kekejutan itu, apapun hal-hal yang tiba-tiba itu tidak akan berpengaruh buruk bagi orang-orang percaya, karena kita tahu bahwa kita ada di pihak Tuhan. Ketika kita ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dalam situasi dan keadaan apapun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam hal ketakutan yang terjadi pada orang-orang fasik, biarlah anak-anak-Mu ya Bapa yang berada dalam pihak-Mu tidak pula mengalami ketakutan itu, karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang akan jagai kami, yang akan lindungi kami dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kami. Yakinkan kami ya Bapa, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biar dapat berjalan di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Tak kena di hatimu jalan yang engkau tempuh. Tuhan tahu yang perlu, yang terbaik bagimu. Sungguh yakin hatiku padamu ya Tuhanku, di sepanjang hidupku. Aku yakin padamu.